Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pertemuan kali ini kita masih sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk kembali belajar mengenai teks biografi. Anak-anakku yang berbahagia, kesempatan kali ini kita akan fokus untuk belajar mengidentifikasi kaidah bahasa dalam teks biografi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak belajar mengenai teks biografi, dari strukturnya, dari hal atau karakter unggul tokoh, pola penyajian karakter unggul tokoh. Nah, kali ini kita akan membedah kaidah bahasa yang ada dalam teks biografi. Pembedahan kali ini akan sangat berguna untuk kalian ketika nanti membuat teks biografi secara mandiri yang akan menjadi tugas keterampilan di akhir pembelajaran. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Baik, di setiap teks, tidak terkecuali teks biografi, akan memiliki karakteristik bahasa sendiri-sendiri, atau bisa kita sebut kaidah bahasa yang dominan. Nah, di dalam biografi ada 6 bagian atau 6 kaidah kebahasaan yang perlu ada di dalam sebuah teks biografi atau ciri khas bahasa yang ada di dalam biografi. Yang pertama ada kata ganti orang ketiga tunggal. Yang kedua kata kerja tindakan. Yang ketiga kata deskriptif. Yang keempat kata kerja pasif. Selanjutnya kata kerja mental, dan yang terakhir kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau urutan kejadian. Nah, kita akan kupas satu persatu dan saya sampaikan contohnya juga agar lebih memahamkan. Nah, kaidah bahasa yang pertama, kata ganti orang ketiga tunggal atau dalam istilahnya pronomina persona tunggal. Nah, kata ganti ini sudah pernah kita bahas di teks sebelumnya. Anak-anakku bisa melihat catatan atau materi yang sempat saya sampaikan tentang pembagian tentang pembagian kata ganti orang. Nah, di dalam teks biografi, karena kita menceritakan orang, maka yang kita gunakan adalah kata ganti orang ketiga. Yang kita ceritakan adalah seseorang, jadi kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, ataupun beliau. Nah, agar penceritaan biografi ini lebih menarik, perlu divariasikan dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh atau bahkan julukan tokoh. Nah, contohnya dalam petikan teks biografi ini. Anak-anakku bisa melihat contoh di dalam petikan paragraf teks biografi. Ada kata ia yang bergaris bawah, kemudian si jenius dari Papua ini. Nah, ini merupakan panggilan tokoh atau julukan tokoh ya, julukan tokoh untuk digunakan memvariasikan penyebutan nama tokohnya. Ada kata dia juga, kemudian ada Oge. Nah, Oge ini nama panggilan dari seorang Jorsa. Nah, jadi agar ceritanya tidak membosankan, perlu divariasikan seperti ini. Kaidah bahasa yang kedua, ada kata kerja tindakan atau verba material istilahnya. Kaidah bahasa yang kedua yaitu kata kerja tindakan atau verba material. Nah, kata kerja tindakan ini menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Jadi kegiatan yang bisa diamati dari tokoh tersebut. Misalnya belajar, membaca, berjalan, melempar, ataupun yang lainnya. Yang jelas bisa kita amati dengan mata kita. Nah, tokoh itu sedang apa? Seperti itu. Nah, contohnya yang dicetak merah, bisa anak-anakku lihat ada kata berjalan dan belajar. Ini contoh dalam teks. Contoh lainnya banyak.
Ya, saya rasa mudah ini ada kata mencuci juga. Nah, di sini mencuci juga termasuk kata kerja tindakan. Yang ketiga, ada kata deskriptif. Nah, di dalam biografi sering menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Nah, kita kan kemarin sudah belajar menentukan karakter unggul tokoh kan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, untuk menyebut ini kita perlu menggunakan kata sifat. Ya, kata deskriptif yang menggunakan kata sifat seperti jenius, rajin, ulet. Nah, kadang sering ya, bukan kadang ya, maaf, sering kali penggunaan kata sifat ini didahului kata kopulatif, adalah atau merupakan. Contoh di dalam teks ada kata keras dan cepat yang dicetak tebal ya. Nah, di sini merupakan kata sifat yang digunakan untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat tokoh. Nah, hidupnya makin keras, berarti kan dia seorang yang harus bekerja keras, seperti itu. Selanjutnya, di dalam teks biografi akan menggunakan kata kerja pasif atau istilahnya verba pasif. Nah, di sini menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Cirinya mudah, kita bisa menemukan kata kerja pasif itu merupakan kata yang berimbuhan di atau terkan. Nah, contoh kata diberi, ditugaskan, terpilih, dipilih. Ya. Contohnya dalam teks ada kata diboyong di sini. Selanjutnya ada kata kerja mental. Di dalam teks biografi menggunakan kata kerja mental untuk menggambarkan peran tokoh. Nah, biasanya kata kerja mental ini menggunakan atau menerangkan dengan kata persepsi. Misal kata mendengar, menangis, atau kata-kata jenis afeksi, contohnya mencemaskan, mencintai, membenci, yang berdasarkan sifat seperti itu, atau kognisi, berpikir, menginspirasi, nah seperti itu. Nah, contohnya di situ sudah saya sebutkan ada memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, menolak, yang mengkhianati, dan yang lainnya. Di dalam teks saya contohkan di situ ada kata menghemat. Nah, menghemat ini termasuk kata kerja mental karena kita tidak bisa mengamati secara langsung. Jadi kata kerja mental ini berlawanan dengan kata kerja material tadi ya, kata kerja fisik. Terakhir, di dalam teks biografi ada kata sambung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, ataupun kata benda nomina istilahnya yang berkenaan dengan urutan waktu. Jadi hanya yang berkenaan dengan urutan waktu ya, bisa dicermati. Konjungsi yang berkenaan dengan urutan waktu ada sebelum, sesudah, kemudian, selanjutnya, lalu, dan sebagainya. Cukup banyak. Ya, jadi kata sambung yang mengurutkan waktu atau mengurutkan kejadian secara kronologis. Ada pula kata depan yang kata depan yang berhubungan dengan waktu. Ada kata pada, hingga, sampai, sejak, semenjak, ataupun kata menjelang. Kata benda pun juga ada yang terkait dengan waktu, ada kata ketika, saat, dan nantinya. Nah, di dalam sebuah teks, anak-anakku bisa melihat contohnya di situ ada kata kemudian dan kata pada. Nah, jika anak-anakku melihat contoh analisis kaidah bahasa, bisa dicek di dalam sebuah paragraf dalam teks biografi kita bisa menganalisis banyak kaidah kebahasaan. Ya, contohnya di paragraf pertama itu ada kata ganti ia, nya, ataupun variasi dari penyebutan nama Habibie. Nah,
Di paragraf yang kedua juga bisa dilihat ada analisis kata kerja tindakan, belajar, mengantri, mencuci, kemudian kata deskriptif tadi ya, ada keras, cepat, kemudian kata kerja pasif, diboyong, kata kerja mental, menghemat, kemudian ada kata sambung yang berhubungan dengan waktu pada malam hari itu. Nah, saya harap penjelasan saya bisa memahamkan. Jika memang ada yang kurang jelas, anak-anakku sudah tahu caranya, silakan WA, tanyakan yang jelas, saya akan berusaha menjelaskan kembali untuk kalian. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.